Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa kembali di channel belajar kita Esa Golf. Jadi sahabat, saya tetap masih di tempat saya dan saya belum pindah karena beberapa hari yang lalu itu kan hujan terus. Cuman ini 2 hari ini tuh kebetulan hujannya nggak turun. Meski begitu itu selalu mendung. Saya tidak tahu apakah ini sudah memasuki musim kemarau atau gimana ya sahabat. Oke teman-teman, saya ingin menunjukkan sesuatu cara bagi yang menggunakan mesin untuk mencari emas di sungai. Jadi kita mengambil emas itu di tengah-tengah sungai atau di pinggiran sungai ya sahabat. Namun ada satu cara, gimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan pencarian emas kita. Oke teman-teman, silakan disimak. Semoga teman-teman menyukainya. Yuk sahabat. Teman-teman, seperti yang sahabat sudah lihat bahwa di sini itu air sudah jauh surut. Sebetulnya dari pertama ini saya sudah kerjakan ada beberapa jam ya, namun saya istirahat dan airnya kembali terisi kembali. Jadi ini tadinya aliran air yang saya tutupi menggunakan batu-batu yang saya gali dari sini. Ya, jadi ini seperti yang teman-teman lihat bahwa ini pinggiran sungai. Dia beralih ke sana. Jadi tujuan saya melakukan itu untuk mengambil emas-emas yang ada di tengah-tengah itu. Karena kalau kita nggak timbun seperti ini sulit. Ini sulit kita ambil, emasnya akan sulit kita ambil karena kita menggali ke sungai. Jadi kita menahan, artinya kita menahan air itu agar lebih bergeser sedikit, agar kita bisa mengambil butiran-butiran emas yang ada yang sedikit ke bawah. Ya, biasanya kalau kita mau mencari emas yang agak kasar ya seperti inilah caranya. Ya sahabat, kita menggali. Terus aliran air itu kita geser sedikit. Ya, karena kalau kita geser ke sini itu kan daratan ya sahabat ya. Ya, tentu semua orang akan marah jika melihat demikian. Namun kalau kita geser air yang kita geser ke sana sedikit, tentu nggak apa-apa karena kita mengambil emas yang ada di betul-betul di sungai. Jadi ini semua dilakukan untuk menghindari keributan antara pemilik lahan yang berdekatan dengan sungai dengan kita para penambang. Jadi lebih baik seperti ini sahabat ya. Jadi pelan-pelan kita timbun ke sana sedikit, mumpung airnya itu masih kecil. Karena ketika banjir itu datang, itu kan arus air itu begitu kuat, ini akan tertimbun kembali. Jadi lakukan hal yang sama lagi ketika banjir itu surut. Jadi itu tidak akan ada persoalan. Jadi cara ini sangat efektif untuk orang yang menggunakan mesin dan dia seorang diri, sama seperti saya itu seorang diri. Minimal sebetulnya itu 2 orang. Jadi untuk mengalirkan air ke dalam sana itu kita menggunakan selang kecil ini. Tuh, selang kecil. Itulah gunanya saya pasang dan mengalirkan air. Dan ini masih akan saya halangi lagi. Rencana sampai ke situ. Baru terus ke sana, dan emas-emas yang ada di pinggiran sini itu rencana saya mau ambil. Oke teman-teman, jadi ini kan sudah dipenuhi kembali air. Saya pompa lagi keluar, artinya kita keluarkan lagi airnya karena kita mau mengambil material yang di bawah. Ya, sedimen yang di bawah itu adalah sedimen-sedimen yang dulu mungkin ada ratusan tahun sudah kan. Karena memang di sini itu pencari emas itu sangat sepi ya sahabat. Dan itu satu keuntungan bagi saya. Oke teman-teman, saya lanjutkan dulu pencarian saya. Karena sejujurnya saya sedang berjuang juga ya sahabat. Berjuang untuk mencari biaya pembuatan tong. Nah gitu teman-teman. Jadi selain tong tentu saya juga mencari buat kehidupan sehari-hari, buat anak sekolah, gitu, buat rokok ya. Oke sahabat, saya bekerja dulu karena nggak ada yang megangin handphonenya.
Jadi itu saya tutup ke sana, rencana saya tutup ke sana, terus ke sana. Jadi pinggiran sungai, pinggiran air yang sebelumnya ada di sini itu saya bisa ambil materialnya, karena itu sudah saya tutup dari sini. Seperti itulah caranya, sahabat. Ya, jadi ini sangat jauh ke darat sana. Oke teman-teman, jadi saya ingin tunjukkan posisi pasir hitam yang layak untuk diolah. Ya, coba lihat ya. Oke teman-teman. Nah, ini kedalaman 1 meter, kurang lebih 1 meter. Ya, seperti yang teman-teman lihat bahwa batu ini, saya tidak tahu, mungkin ini sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun ada di dasar sungai ini. Makanya dia menghitam karena di sini dia saling berhimpit-himpitan dengan pasir hitam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bisa kita lihat dari jejak-jejak batu ini ya sahabat. Nah, tuh dia rata-rata menghitam. Tuh, teman-teman ya. Nah, tuh. Ya. Oke, jadi semakin ke bawah itu kita akan semakin menemukan pasir hitam yang berkualitas, yang bisa kita olah. Ya, kalau soal dapat emas itu adalah bonus. Ya. Oke teman-teman. Jadi saya sengaja semprot begini agar material-material itu hanyut dan terhisap oleh nozzle mesin kita ini. Ini adalah mata jet. Jadi ketika ini sudah saya timbun, alur air itu kan agak miring dia ke sini. Nah, ini saya teruskan sampai ke sini. Ya, itu sih rencana ya sahabat. Mudah-mudahan saja 1, 2 atau 3 hari nggak hujan, rencana saya itu akan tercapai. Karena kalau hujan ya otomatis ini tertimbun lagi dan material yang saya tumpuk di sini akan hanyut. Teman-teman, jadi beginilah cara saya untuk mencari emas-emas yang agak kasar. Karena emas yang agak kasar itu cenderung di bagian bawah, seperti yang teman-teman lihat. Dan saya meyakini di bawah sini itu akan ada deposit emas yang agak kasar. Sampai ke sini. Oke teman-teman, saya lanjut dulu. Oke sahabat, jadi setelah saya melakukan pendulangan, kita mendapatkan pasir hitam segini. Ya sahabat ya, ini adalah pasir hitam yang saya pikir lumayan berkualitas. Di dalam ini juga ada beberapa butir emas yang saya pikir agak lumayan. Juga agak kasar-kasar emasnya. Jadi seperti yang saya sampaikan teman-teman, bahwa jika ingin mencari emas yang agak kasar, usahakan itu agak ke tengah.
Ya, lalu pembuangan dari karpet itu kita gunakan untuk menghalangi alur air agar dia terdorong ke sana. Dan kita bisa mengambil material yang sudah aman dari alur air. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, jadi material-material yang ada di sini itu kan sudah ditinggalkan air tuh ya sahabat ya. Itu saya bisa ambil nanti sampai ke sana kalau tidak banjir. Ya, karena banjir adalah satu-satunya penghalang terbesar jika ingin kerja di sungai. Ya, sahabat. Seperti itu. Ini saya mau istirahat dulu ya sahabat. Sudah lapar dan haus. Sebentar saya lanjutkan lagi. Oke teman-teman. Jadi perlu dicatat, jika ingin mencari emas di alam itu juga harus berhati-hati ya sahabat. Kita juga harus berhati-hati, apalagi kalau seorang diri. Ya, mana tahu saja sementara kita menggali terus ada tiba-tiba binatang atau apa gitu kan. Atau batu-batu yang kita gali itu jatuh dan menimpa tangan kita, itu kan sakit. Ya. Oke teman-teman, saya istirahat dulu ya, sebentar kembali lagi. Oke teman-teman, sebenarnya hari ini itu belum terlalu siang ya. Ini tuh baru sekitar jam 10 lewat ya sahabat. Namun saya melihat di ulu itu awan-awan hitam itu sudah mulai mengelilingi gunung itu ya sahabat. Dan itu adalah hulu dari sungai ini. Jujur aja sahabat, saya sebenarnya merasa takut. Namun saya mengingat di rumah ada keluarga. Saya juga sedang bercita-cita ingin membuat tong dan berusaha mengumpulkan emas semaksimal mungkin untuk membuat tong. Jadi hari ini tuh saya coba-coba dulu bertahan. Saya mau lihat untuk 1 atau 2 jam ke depan. Kalau awan-awan itu minggir, artinya saya akan melanjutkan pekerjaan. Tapi kalau awan-awan itu semakin menghitam dan kita lihat ada hujan turun, sebaiknya saya akan menyingkir. Ya, gitu teman-teman. Jadi memang untuk kerja seperti ini ya sahabat, kita juga harus memperhatikan cuaca. Tuh dari tadi itu seperti ini aja, itu mendung-mendung begini. Oke teman-teman, jadi yang saya lakukan sekarang adalah duduk menunggu apakah cuaca itu semakin membaik atau semakin memburuk. Karena jujur aja sahabat, saya pun merasa ngeri juga kalau di hulu itu awannya itu begitu hitam, siap-siap mau menumpahkan air yang ada di situ. Sementara saya masih kerja di sungai. Ya. Kondisi air seperti ini, alur sungai seperti ini ya sahabat, itu betul-betul deras. Air banjirnya itu betul-betul deras, itu tidak main-main. Oke teman-teman. Teman-teman, jadi puncak dari gunung itu sudah tidak kelihatan. Sepertinya di bagian sebelah sana itu hujannya sudah mulai turun. Artinya dia sudah memberi saya pesan. Sepertinya dia memberi saya pesan, tolong minggir dulu, aku mau turun. Ya, dia seakan-akan berpesan begitu. Alhamdulillah ya sahabat, saya bisa melanjutkan pekerjaan karena saya melihat tiba-tiba itu awan yang tebal tadi itu sudah mulai menyingkir. Saya bersyukur sekali sahabat. Baiklah teman-teman, saya mau lanjutkan dulu pekerjaan ini.
Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan emas yang cukup dan pasir hitam yang lumayan. Oke teman-teman. Sahabat, jadi ini sudah hampir 2 meter ya, sudah hampir 2 meter nih sahabat ya. Jadi saya yakin sekali sahabat, kalau di sini itu di bawah sini, di bagian bawah sini ya sahabat, itu banyak pasir hitam yang pasir hitam yang berkualitas. Oke teman-teman, jadi ini sudah sore, saya sudah 3 kali mencuci karpet, dan ini sudah penuh. Jadi ini kedalamannya sudah 2 meter, dan seperti yang saya rencanakan bahwa air ini itu kan saya geser, alirannya saya geser, ini saya tutup ke sini. Nah, nanti kalau malam ini nggak hujan, besok insya Allah ini saya ambil, ya saya naikkan. Nah, jadi kedalaman 2 meter lebih. Nah, bisa besok saya tindis lagi 1 meter. Jadi ya seperti itu ya sahabat. Nah gitu sahabat. Jadi ini sudah jam 5, sudah saatnya saya istirahat dulu. Nah, karena nanti kita mau kemas-kemas lagi itu kurang lebih setengah jam juga ya teman-teman. Hampir saja saya kerja setengah hari gara-gara tadi itu mendung ya. Nah, itu lumayan itu kalau tumpah hujan airnya itu langsung banjir itu ya sahabat. Nah, namun alhamdulillah itu ternyata awannya bergeser. Baiklah teman-teman, jadi ini saya dulang dulu, terus saya bawa pulang, nanti di rumah baru saya dulang lagi. Nah, nanti di rumah baru saya bisa tunjukkan emas yang kita dapat. Karena untuk mau mendulang di sini itu rasanya sudah kemalaman. Jadi saya cukup dulang aja, buang yang pasir hitam dan emasnya itu kita bawa pulang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, inilah emas kita yang kita dapatkan hari ini. Tuh, seperti yang sudah saya sampaikan sahabat, bahwa jika ingin mencari emas yang agak kasar, itu memang kita harus agak ke tengah. Ya, alhamdulillah ya sahabat ya. Perkiraan kita itu betul. Kita sekarang sudah mendapatkan emas yang agak kasar. Ya, teman-teman. Aku tidak tahu berapa ini. Yang jelas lumayan lah untuk 1 hari kerja, apalagi kita juga lama menunggu awan-awan yang tadi itu menyingkir. Itu lama saya duduk, itu ada 4 jam itu saya tunggu itu ya sahabat. Oke, yang jelas insya Allah tidak ada halangan, kita lanjutkan lagi besok. Dan inilah pasir hitamnya. Sebetulnya di sini masih banyak emas-emas yang halus, karena saya mendulangnya itu malam hari, jadi nggak terlalu itu
Rencana saya mau ulangi lagi besok, tapi itu dialirkan di atas karpet berbahan karet. Itu lebih bagus jika menyaring pasir hitam seperti ini. Baiklah teman-teman, begitu saja. Jadi jangan lupa, jika ingin mencari emas yang agak kasar menggunakan mesin, ikuti cara seperti yang kita tunjukkan tadi. Insya Allah sahabat akan mendapatkan emas yang agak kasar. Ya, seperti ini. Oke teman-teman, jadi saya mohon diri dulu ya sahabat. Semoga teman-teman sekalian menyukai tutorial kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat. Salam emas.